Selain memiliki ragam budaya dan suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi dengan bentang alam yang indah luar biasa dan segala pesona eksotisnya. Salah satu pesona alam Indonesia yang terdapat di Sumatera Barat adalah Desa Wisata Pariangan. Bersama Rini Putih Intan Suri, kita bakal lihat bagaimana keindahan dan sejarah yang terdapat di Desa Pariangan ini. Hai guys, ketemu lagi bersama aku Rini Putih Intan Suri dalam program Napa Tilas. Di episode kedua kali ini, Intan bakal bahas tentang sejarah yang ada di Desa Terindah Nagari Pariangan. Ada 32 surau, Masjid Islah dan kuburan panjang. Nah, penasaran kan bagaimana jejak sejarah yang ada di sini? Yuk stay tune di Napa Tilas. Sejak dinobatkan menjadi salah satu desa yang terindah di dunia oleh majalah Travel International, Nagari Pariangan ini menjadi fenomenal karena banyak orang yang penasaran nih bagaimana wujud dari salah satu desa terindah di dunia yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat, yang masih kental dengan adat istiadat yang menjadi kearifan lokalnya. Berlokasi di Pariangan, tanah datar Sumatera Barat, berdirinya Masjid Islah yang disebut juga dengan Masjid Tuo ini menandakan masuknya Islam ke ranah Minang. Menurut salah satu pemuka adat di Nagari Pariangan, Datuk Amangkudo, Masjid Tuo ini pertama kali dibangun pada abad ke-11. Sejak pertama kali dibangun, Masjid Tuo telah mengalami 3 kali renovasi dan 1 kali pemindahan lokasi. Mulanya Masjid Tuo terletak tidak jauh dari lokasi berdirinya saat ini, lalu dipindahkan ke tengah perkampungan agar mudah diakses masyarakat. Masjid Tuo atau Masjid Islah memiliki arsitektur yang khas dan mempunyai makna-maknanya tersendiri. Dimulai dari bangunan kubahnya yang dibentuk bagonjong dan terdiri dari 3 kubah, begitupun 4 tiang besar di bagian depan dan 4 tiang berukuran kecil di bagian belakangnya. Juga jumlah jendela yang terdapat pada masjid ini memiliki artinya tersendiri. 6 jendela pada bagian kiri dari arah masuk masjid melambangkan jumlah rukun iman, sedangkan 5 jendela pada bagian kanan masjid melambangkan jumlah rukun Islam. Oke pemirsa, kali ini Intan sedang bersama narasumber kita Bapak Ipi. Halo Bapak, selamat siang. Siang, Gimana nih kabarnya Pak? sehat-sehat sama. Alhamdulillah, kali ini Bapak sedang menjadi garin Masjid Islah ya Pak? Ya, Lalu Intan mau tanya nih Pak, kapan sih Pak Masjid Islah ini dibangun? menurut sejarahnya Pak ketahui berdiri pertamanya abad 1638. 1938. Apakah ada perbaikan setelah itu Pak? Ada kembali bangun, kembali sepakat masyarakat dengan nenek amak tokoh-tokoh masyarakat yang ini dibangun 1990. Terus bentuknya nggak dirubah, cuma bangunlah yang barunya, cuma bentuknya nggak boleh dirubah. Jadi dibangun dengan permanen seperti ini. Dulunya Tetap. masjidnya kayu semua, mulai dari lantai kayu, tiangnya kayu. Nah, itu udah nampak di kita bangunannya sekarang nih. Jadi tetap mempertahankan eksistensi bangunan yang lama gitu ya Pak? Ya. Lalu Pak, Intan sangat tertarik dengan bentuk atapnya itu ada 4 tingkatan. Apakah ada makna dari atap tersebut Pak? Kalau makna dari atap yang 4 tingkat itu, yang pertama itu ada di sini 4 unsur. Pertama unsur ini ewamak,
yang pertama di atas. Yang paling atas. Yang keduanya itu alim ulama cerdik pandai. Yang kedua unsur pemuda. Itu yang ketiga ya Pak? Yang ketiga, yang keempat itu masyarakat. Jadi yang pertama Niniak Mama, alim ulama cerdik pandai yang kedua, yang ketiga unsur pemuda, yang keempat baru pemuka masyarakat, seperti itu ya Pak. Lalu pembangunan dari segi tiang-tiang ini memiliki posisi atau besaran yang berbeda. Apakah ada makna dari tiang-tiang itu sendiri Pak? Masalah tiang yang adik tanyakan Bapak, tiang ada kan ada 8 tiang. Itu kembali kepada suku. Oh, suku ya Pak. Di Jorong Pariangan ada suku 8. Belum Pak sebutkan yang suku 8. Piliang, Melayu, Koto, Pisang, Dalimo Singke, Sikumbang, Dalimo Panjang, Bidang Lawe. Itu suku. Itu suku 8 di Jorong Pariangan. Makanya di tiang ini kasih 8. Dia kena suku dari 8 Jorong Pariangan. Itu maknanya di tiang 8 ini. Jadi yang ukuran besar dan kecil, 4 yang besar di depan, 4 kecil di belakang, itu maknanya itu apa ya Pak? Itu makna dari tiang 8 itu, yang 4 besar di depan, 4 kecil di belakang. Itu maknanya di sini dulu kan ada fungsinya di atas Niniak Mama, Kuampe namanya. Kuampe. Dia memiliki dua suku. Contoh suku Dalimo Panjang itu kawannya dengan Bidang Lawe, itu satu orang Kuampe. Satu lagi Dalimo Singke dengan Sikumbang. Dalimo Singke dengan Sikumbang. Sikumbang itu adalah satu orang lagi Kuampe-nya. Itu ada lagi Piliang Melayu. Satu lagi Koto Pisang. Koto dan Pisang. Jadi yang besar ini memiliki makna seorang pemimpin yang memimpin 2 suku sekaligus. Lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Niniak Mama. Niniak Mama kan satu kaum. Itu fungsinya perbedaannya Kuampe dengan Niniak Mama. Kalau Kuampe itu pimpinnya 2 suku. Kalau Niniak Mama cukup satu kaum. Lalu sampai saat ini apakah ada pemimpin yang memimpin 2 suku di Nagari Pariangan ini Pak? Itu sudah habis tuh. Dari nggak hidup lagi. Karena ditinjau nggak ada yang bisa memimpin itu 2 suku itu. Itu makanya sekarang nggak ada lagi Kuampe. Oh, jadi tidak ada kesepakatan bersama untuk menurunkan Gala gitu ya Pak? Ya. Jadi Pak, selain dari tiang ini, apakah ada makna selain itu di dalam Masjid Islah ini Pak? Kalau tiang yang 4 kecil belakang itu, di tiap suku ada Niniak Mama Salapan namanya. Niniak Mama Salapan. Di tiap contoh suku Melayu ada Datuk Raja Api. Ada di bawahnya 4 lagi Niniak Mama. Itu 4 parut namanya. Oh, 4 parut. 4 parut. Iya, kalau ada kegiatan di suku Melayu, itu diperintahkan di Datuk Raja Api itu yang 4 parut tadi. Itu juga ada suku yang lain. Contoh di Piliang ada Datuk Sinaro namanya. Ada 4 lagi di bawahnya. Itu fungsinya tiang yang di belakang 4 yang kecil itu. Oh, jadi begitu ya Pak. Lalu dari jendela ini apakah ada makna tersendiri gitu Pak? Jendela ini kan sebelah kanan 6, sebelah kiri 6, jadi kan 12. Jadi bermakna ke undang-undang adat. Undang-undang adat. Jadi 12 itu Intan pernah dengar Sumbang Duo Baleh gitu ya Pak? Iya. Sumbang Duo Baleh ya. Oh, Sumbang Duo Baleh. Itu kan undang-undang 12 itu Sumbang 12 namanya itu. iya Pak. Ada di sini undang-undang 8, undang-undang 12, undang-undang 20. Tapi yang lebih menggambarkan Masjid Islah ini Sumbang Duo Baleh ya Pak, dari jendela jumlahnya gitu. Baik Pak, jadi Intan pernah dengar nih Pak, kalau di sekitar Masjid Islah tuh ada air panas. Apakah benar itu Pak?
Itu air panasnya tumbuh mengalirnya di Gunung Merapi itu. Oh. Tumbuhnya di sini Jurong Pariang ini tumbuhnya. Intan udah lihat di tiap pemandian itu ada air panas. Jadi ada tempat pemandian ini di Jurong Pariang ini ada 7 kalau Bapak nggak salah. 7 tempat pemandian dari air panas Gunung Merapi Iya. ya Pak? 3 untuk perempuan, 4 untuk laki-laki. Itu ada nama-namanya semua itu. Tempat mandian laki-laki, perempuan. Kalau yang perempuan tuh namanya Rangi Ilia. Rangi Ilia, Ada lagi Rangi Subarang tuh di Semarang. Rangi Subarang, Ada lagi Rangi Mudia namanya. Rangi Mudia. Itu khusus untuk perempuan. Kalau untuk laki-lakinya ada 4. Ada namanya Rangi Tujuah. Rangi Tujuah. Rangi Tujuah. Terus lagi Rangi Songo. Ada lagi Rangi Kawang namanya. Ada lagi Rangi Gaduang. Itulah fungsi 4 pemandian air untuk laki-laki. Jadi cukup banyak ya Pak hasil dari mata air yang ada di Gunung Merapi, adanya 7 pemandian gitu ya Pak. Oh. Kalau di sekeliling Masjid Islah di sana ada air panas juga ya Pak? Iya, itu sama deh. Karena dulunya sebelum masjid ini bangun kan ada kolam di sekeliling masjid ini. Dulu masjid ini kan bukan sebesar ini. Bahkan dulu kalau Bapak nggak salah 2 jendela ke belakang tuh bukan masjid tapi kolam di sekitar masjid ini. Masjid ana dulu 4 jendela ke depan besarnya. Jadi iya Pak, jadi luar biasa ciptaan Tuhan itu ya Pak. Aliran air dari Gunung Merapi sampai ke sini dan dinikmati oleh masyarakat sekitar gitu ya Pak. Wah, luar biasa pengetahuan dari Bapak. Terima kasih Pak untuk sharing dan berbagi ilmunya seputar Masjid Islah di sini Pak. Terima kasih Pak. Nah, menurut catatan sejarah, di Nagari Pariangan ini hidup 4 golongan: Satariyah, Qadariyah, Muhammadiyah, dan Naksabandiyah. Dalam nagari ini mereka hidup harmonis dengan surau-surau sebagai tempat ibadah hingga 32 surau, yang mana mereka memutuskan untuk menyatukan bersatu dalam satu bangunan Masjid Islah. Batu Lantak Tigo dikenal juga dengan sebutan Tungku Tigo Sajarangan, yang merupakan batu penanda pembentukan wilayah atau daerah awal penyebaran adat dan masyarakat etnis Minangkabau. Batu yang saat ini ditempatkan di komplek Masjid Islah yang dikenal dengan Masjid Tua Minangkabau yang terletak di Jorong Pariangan, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Disebutkan pula dalam keterangannya, Batu Lantak Tigo ini terdiri atas susunan 3 batu yang membentuk pola segitiga dengan jarak rata-rata antar batu 70 meter dan memiliki ketinggian rata-rata 830 mdpl. Batu ini merupakan batu penanda pembentukan wilayah daerah awal penyebaran adat dan masyarakat Minangkabau tempo dulu, yang kemudian dipecah menjadi 3 wilayah atau disebut Luhak Nantigo. Nah, Luhak Nantigo ini meliputi Luhak Tanah Datar, Luhak 50 Kota, dan Luhak Agang. Nah, ketiga wilayah ini masih ada hingga sekarang dan sesuai perkembangan zaman menjadi wilayah administrasi kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Agam.
Kuburan panjang Tantejo Gurhano merupakan sebuah makam tua yang panjangnya 25 kali 1,2 meter persegi. Namun ukurannya dapat berbeda-beda apabila diukur berulang kali sehingga tidak sama panjangnya. Dan inilah yang menjadi keunikan kuburan panjang ini. Jirat makamnya terbuat dari susunan batu sungai yang nisannya hanya berupa batu kali tanpa pengerjaan. Dalam jiratnya yang panjang tersebut ditumbuhi pohon-pohon besar, seperti 6 pohon Kamboja yang terletak di atas makam, sehingga membuat tanah di atas makam tersebut menjadi teduh. Di sebelah timur bagian kawasan makam ini juga terdapat kursi yang terbuat dari batu seperti sandaran yang disusun 8 buah. Dan ini menandakan bahwa tempat ini pernah berfungsi sebagai tempat bermusyawarah yang dikenal dengan Medan Nanbapane. Jumlahnya sebanyak 8, yang inilah yang disebut dengan Nyinya Mama Nan Selapan, yakni tempat yang disebut dengan Balai Nan Panjang. Nah guys, kali ini Intan sedang berada di makam Datuk Tantejo Gurhano, 100 meter jaraknya dari Masjid Islah. Orang-orang percaya bahwasanya makam ini memiliki nilai sakral dan keramat karena setiap pengukuran memiliki ukuran yang berbeda-beda. Di sebelah kiri ada tumpukan tanah yang dipercaya masyarakat adanya harta benda dari Datuk Tantejo Gurhano yang dikuburkan. Sedangkan di sebelah kanan adanya batu yang disusun seperti tempat duduk yang dipercaya itu sebagai Medan Nanbapane dalam memutuskan perkara adat di Nagari Pariangan. Oke guys, itulah segudang sejarah yang ada di Nagari Pariangan dikupas tuntas dalam program Napa Tilas. Nantikan kami di episode selanjutnya, kami akan membahas tentang salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Minangkabau. Penasaran kan siapa tokoh tersebut? Yuk ikutin terus kami di Napa Tilas. See you!